Jalan-jalan melihat komet, sahabat pembangunan balik lagi bersama Pusbinjet. Pusbinjet merupakan serial pembicaraan dua arah yang membahas isu-isu terkini mengenai perencanaan pembangunan dan juga membicarakan mengenai tugas dan fungsi Pusbinjet Trend. Pada kesempatan kali ini, Pusbinjet akan dibawakan oleh saya dan kita kedatangan seorang perencana ahli utama dengan segudang pengalaman, dengan segudang informasi dan juga banyak pengetahuan lainnya. Beliau adalah Bapak Budi Hidayat. Halo Bapak Budi, selamat datang di Pusbinjet. Terima kasih Mas Billy, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Mungkin Pak Budi ingin menyapa sahabat bangunan sembari memperkenalkan diri supaya mungkin ketika nanti kita membicarakan sesuatu, sahabat bangunan bisa relate nih dengan pengalamannya Pak Budi. Sahabat pembangunan, semoga sukses ikut membangun bangsa ini dan negara ini bersama dengan para perencana. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Mungkin bisa menceritakan juga pengalamannya Bapak selama ini. Bapak kan sekarang sudah menjadi perencana ahli utama. Top tiernya nih Pak di fungsional perencana. Bapak kira-kira selama di Bappenas atau selama berkarir sebagai ASN ini pernah punya pengalaman apa saja Bapak? Mungkin nanti ada dari pengalaman Bapak ada isu-isu yang bisa kita gali Pak. Terima kasih Mas Billy. Jadi sampai dengan saya waktu itu masih kepala bagian ya, itu di transportasi darat, jalan, kemudian jadi direktur kerjasama pemerintah dan swasta atau KPBU ya, atau dulu PPP masih. Kemudian jadi direktur lagi di perumahan pemukiman. Nah ini terkait dengan sanitasi, air minum, perumahan dan lain sebagainya. Dan setelah itu menjadi kepala biro sumber daya manusia. Istilahnya kalau dulu biro kepegawaian ya, tapi kepegawaian itu kan terlalu kecil, sempit. Jadi biro sumber daya manusia, setelah itu jadi PA. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi sahabat bangunan pengalaman Pak Budi mulai dari tadi menjadi kepala bagian sampai kemudian menjabat naik lagi menjadi direktur, kepala biro dan akhirnya sekarang menjadi perencana yang utama. Tadi kalau tidak salah Pak Budi itu menyebutkan mengenai isu sanitasi, kemudian infrastruktur, berarti ada kaitnya tentang kesehatan Pak ya? Iya, Nah, betul. salah satu isu kesehatan itu kan mengenai stunting Pak. Pak Budi punya pengalaman nggak mengenai stunting Pak? Ini kan isu yang lagi tren nih Pak beberapa tahun ini Pak. Betul. Stunting itu menjadi kebijakan utama di dalam RPJPD maupun RPJMN kita. Jadi kita tahu bahwa dampak dari stunting itu cukup tinggi ya. Orang jadi tidak sehat, artinya kondisi badannya juga tidak normal dan sebagainya. Stunting di kita ini masih tinggi. Di Indonesia itu masih mencapai 20-an. 21 atau berapa ya. Nah, yang di bawah itu hanya 10 di bawahnya rata-rata Indonesia itu hanya nggak sampai lebih sekitar 12-an, 12 provinsi maksud saya. Jadi nggak banyak. Nah ini yang menjadi peran pemerintah, bagaimana caranya agar bisa kembali menurun sesuai dengan target pemerintah pada RPJM ini 14%, dan itu tidak mudah. Salah satunya tentu saja dengan intervensi kebijakan. Nah intervensi kebijakan itu bisa dalam intervensi misalnya saja peningkatan gizi. Peningkatan gizi, oke. Dan yang kedua intervensi sensitif. Apa intervensi sensitif itu? Adalah dengan perbaikan air minum, air bersih tepatnya ya, Bersih, dan oke. sanitasi. Dan sanitasi. Nah itu sebabnya karena saya berlatar belakang infrastruktur dan juga sosial, masalah sosial tadi, air bersih menjadi bahan yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Oke, baik Pak. Tadi kan mulai dari awalnya kan kita mau mengulas isu stunting nih Pak. Betul. Kemudian menyambung nih ke sanitasi dan pengelolaan air bersih Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya stunting itu apa sih Pak? Kok sampai harus ada kaitannya dengan pengelolaan air bersih dan juga mungkin peningkatan kualitas infrastruktur Pak ya. Ya. Selain tadi juga mengenai gizi yang tentunya menjadi peran penting dalam mungkin pengenasan stunting yang juga menjadi menjadi isu yang sangat dilihat oleh pemerintah.
Betul begini, Mas. Karena salah satu kenapa artinya orang tumbuh tidak normal. Ya. Sebenarnya gampangnya seperti itu ya, biar orang tahu. Itu namanya stunting. Artinya dia tumbuh misalnya tingginya yang seharusnya sudah 1,2 meter, dia Ya. masih sekitar 70 cm. Nah, ini kan tidak normal. Iya. Nah, inilah yang harus menjadi kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu di bidang kesehatan tentunya. Kesehatan itu apa? Gizi tadi yang pasti. Makanya sejak di dalam kandungan dia sudah harus diberi gizi yang baik agar tumbuh ketika melahirkan tumbuh dengan baik juga. Nah, setelah tumbuh apa yang harus dilakukan? Salah satunya dengan intervensi sensitif. Apa itu? Yaitu air minum dan sanitasi. Selain tentu saja gizi tetap harus dilakukan. Nah, air minum ini menjadi sensitif karena banyak orang mengambil air minum dari kondisi yang tidak bersih atau tidak sehat, gampangnya begitu, tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau syarat yang ditentukan WHO dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, salah satu peran pemerintah dalam hal ini adalah adanya proyek strategik nasional. Nah, saya kasih kasus itu adalah contohnya itu di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu. Iya. Itu Pak Budi langsung yang menangani atau Pak Budi ikut membantu pelaksanaan program ini, Pak? Saya memonitoring saja. Monitoring, Jadi saya oke. baru juga dari sana dan saya lihat bagaimana kondisi bendung yang dibuat oleh pihak pengairan ya, dalam hal ini BPWS 8 di Palembang itu membendung air. Kemudian tapi airnya air pegunungan. Jadi bisa Bapak bayangkan, Mas Billy, bayangkan bahwa airnya sebersih apa gitu loh. Nah, kalau tidak memanfaatkan kan sayang gitu. Di sisi lain, daerah seperti Kobema ini singkatan ya, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma. Itu butuh air banyak. Dari mana kalau mereka tidak ambil? Kan nggak mungkin gitu. Makanya dibendung dulu, dibuat suatu intake. Nah, intake itulah kemudian dibangun proyek strategik nasional yang disebut dengan SPAM Kobema atau Sistem Penyediaan Air Minum Kobema. Totalnya itu sekitar 400 liter per detik saat ini. Tapi sebenarnya kemampuannya 900 liter. Hanya kebutuhannya tahap pertama itu 400 liter per detik yang mencakup 20 liter itu ada di daerah Bengkulu Tengah ya, tapi itu di desa spamnya yang satunya 350 liter yang dibagi menjadi 3 Bengkulu Tengah, Seluma dan Kota Bengkulu sendiri. Nah, Kota Bengkulu sendiri tentu saja itu yang paling besar mendapatkan bagian dari hal ini. Oke. Tadi kan diceritakan kalau itu mengambilnya dari air gunung, Pak ya. Berarti Ya. memang membendung dulu air gunung atau memang langsung membuat salurannya dari air itu untuk dilahirkan ke kota-kota tadi, Pak? Dibuat bendung, Ya. dari bendung itu dia bukan untuk pertanian ya, memang khusus untuk dibendung dan kemudian airnya intake-nya diberi khusus, dialurkan melalui pipa sepanjang 27 km Ya. sampai Kota Bengkulu. Sampai Kota Bengkulu. Iya. Oke. Nah, itu ikan masih dari air alam, Pak ya? Betul. Belum dimasak. Betul. Apakah sudah pernah ada penelitian atau mungkin sudah pernah diuji coba sampelnya, Pak? Memang ini secara kualitas artinya memang sudah layak minum atau nanti ketika ada saluran air itu sudah ada semacam sterilisasi airnya sehingga airnya bisa langsung diminum oleh masyarakat? Tidak, jadi itu sebabnya adanya SPAM tadi, Ya. Sistem Penyediaan Air Minum. Oke. Nah, di situ diolah, Mm, setelah diolah kemudian disalurkan ke perusahaan daerah air minum masing-masing. Oke. Ada perusahaan daerah apa saya lupa namanya di Bengkulu Tengah, satunya lagi di Seluma dan satunya lagi di Kota Bengkulu. Oke, Nah, berarti dari situ kemudian baru setelah hasil pengolahannya didistribusikan ke istilahnya sambungan rumah. langsung ngalir ke rumah-rumah Iya. warga, Pak, itu, Pak. Iya. Oke. Berarti tadi airnya kan bukan langsung air dari pegunungan diminum tapi diolah dulu, Pak, ya? Diolah dulu. Diolah dulu, kemudian disalurkan ke masing-masing instansi yang mengelola air Betul. minum, kemudian disambungkan ke rumah-rumah. Ke rumah masing-masing. Itu ya. ketika di rumah sudah bisa diminum, Pak? Belum juga. Berarti Makanya cuma- disebutkan sebenarnya bukan air minum ya, sejak dulu kita harus menyebutkannya itu air bersih, Oke. bukan air minum. Kalau air minum bisa diminum. Lain lagi kan, itu sudah ada. Misalnya di Kota Malang itu di setiap sekolah Ya. mereka langsung masukkan sehingga orang hanya bawa apa istilahnya tap ya, Iya. bukan tumbler, Botol maaf, mungkin, Pak, ya? Ya. botol atau apa, tinggal ngambil
minum. Jadi nggak beli-beli botol dibuang, itu kan plastik sampah lagi. Iya. Nah ini yang sudah dilakukan, tapi hanya beberapa kota, belum semuanya. Berarti memang ini masih tahap awal untuk penyediaan air bersih kepada masyarakat begitu, Pak? Betul, ya. Oke. Nah itu Itu tadi kan sebenarnya mampu sampai 900 Liter liter per per detik. Nah, tapi saat ini baru mengalirkan sekitar 400 liter saja per betul. detik. Nah, itu Ya, apakah tadi selain faktor kebutuhan yang Pak Budi sebutkan, apakah memang ada faktor cuaca mungkin yang memang untuk debit airnya memang mampunya masih 400 belum sampai ke 900? spamnya masih baru tahap pertama. Ya. Ya tentu saja diperkirakan biaya itu adalah sampai 400 liter per detik dulu. Nah kebutuhannya, nanti baru oke. mungkin tahap selanjutnya setelah semuanya selesai baru ke yang 500 ini bisa digunakan. Jadi belum seluruhnya, ini belum maksimal. Tapi kalau tempatnya sendiri itu di pegunungan. Kenapa untungnya yang kalau spam ini di desa Susup ya, Iya. bendungnya itu ada di pegunungan, mengalirnya itu gravitasi. Otomatis. Otomatis. Jadi tidak menggunakan listrik. Penggunaan listrik itu menjadi berkurang. Berarti berapa? Masih lebih efisien sekali. Itu sebabnya ada 2 spam yang besar, yang dibagi 2. Pertama spam yang hanya 20 liter per detik dan yang sisanya 380 liter. Kenapa gitu? Ini ada desa tapi hanya dua desa. 2 desa atau 2 kecamatan itu ya. Nah, posisinya itu di atas. Kalau ini misalnya semuanya 400 di desa yang satunya, maka ini kan harus dipompa. Ya. Wah, itu biayanya jadi mahal operasional. Jadi biarkan disisakan 20 liter per detik khusus untuk 2 desa. Nah, lainnya 380 liter ke kota-kota masing-masing. Berarti memang ada penyesuaian karena secara mungkin geografisnya, Pak, ya. Ada Betul. desa yang lokasi yang di atas lokasi tadi penampungan airnya, kemudian daripada ini merasa ngiri mungkin, Pak, ya. Betul. Nggak dapat aliran Iya. airnya, akhirnya dibuat saluran khusus untuk 2 ini. Betul. Jadi Supaya merata. maksudnya ini terkait dengan masalah sosial juga, Iya, Mas. betul, Pak. Nggak mungkin. Masa dilalui terus saya nggak dapat air. Wah, terus saya tetap stunting gitu kan nggak mungkin. Iya. Jadi pemerintah berpikir tentang hal tersebut, pemerintah provinsi ya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan, Cipta Karya dan lain sebagainya semua telah satu dalam merencanakan hal tersebut. Itu kan berarti ketika akan mengalirkan air dari pegunungan ini menjadi aliran yang nanti dikelola atau menjadi spam itu pastinya ada tantangan di awalnya, Pak. Mungkin ada penolakan dari warga atau ada kecurigaan dari warga. Nah, ini kan dari alam, kenapa kok diambil di pemerintah? Ada hal-hal seperti itu mungkin, Pak, yang harus dihadapi atau mungkin harus disosialisasikan ke masyarakat sekitar sebelum adanya spam ini, Pak. Sebelum adanya spam malah sebenarnya mereka senang, tapi persoalannya itu tadi jangan sampai kami dapat nggak nih. Nah itu yang kemudian dibagi lagi, dan harga untuk mereka dengan harga untuk di kota kan agak berbeda, nggak boleh. Jadi ada harga dasar yang disampaikan. Persoalannya justru kembali ke masalah perencanaan. Oke. Nah ini penting sekali ini ya. Bendungan itu didirikan tahun 2015-2016. 2017 itu mestinya sudah bisa beroperasi. Iya. Namun spamnya sendiri waktu itu dengan pertimbangan mungkin pendanaan terus dan lain sebagainya baru bisa 2024 nanti. Jadi 7 tahun itu cukup lama ya untuk tidak terpakai. Nah ini menjadi penting sekali. Yang kedua persoalan harga. Nah harga ini juga ada salah satu kabupaten kota yang menginginkan harganya di bawah yang ditentukan oleh Cipta Karya. Iya. Loh, kalau begitu alasannya ini kan posisinya di tempat kami. Nah, persoalan-persoalan yang kadang-kadang agak tidak terlalu penting banget. Nah, ini menjadi permasalahan. Padahal mereka mampu dengan harga katakanlah 2.000 per liter. Nah, kalau di kota sudah pasti lebih dari itu pun juga mampu. Iya. Dan kepentingannya banyak. Belum lagi hotel yang tentu saja dengan harga bisnis kan kalau untuk airnya. Jadi sebenarnya poin utamanya adalah agar masyarakat itu tetap sehat dengan adanya air ini. Sementara air ini adalah air pegunungan yang murah, operasionalnya juga murah karena gravitasi, sehingga tidak memerlukan banyak operasional berupa listrik misalnya penggunaannya. Paling penggunaan listrik itu untuk mengolah. Iya. Yang misalnya diperlukan kaporit sedikit, diperlukan supaya
benar-benar Steril, Pak, ya? sesuai dengan standar yang Oke. dibuat oleh pemerintah. Oke, berarti tadi isunya cuman masalah nanti pembiayaan atau harga belinya untuk masyarakat, Pak, ya. Ya, Selain itu mungkin ada lagi, Pak, mungkin dari isu lingkungannya, takutnya karena biasanya daerah-daerah tersebut secara normatifnya atau normalnya dari air, kemudian ada sebagian yang harus ditampung untuk penyediaan spam ini, Pak. sebenarnya masalah lingkungannya adalah selama ini kan orang ngambil air itu air tanah. Ya, Nah, ini kan juga bahaya nih terjadi settlement. Oleh sebab itu dengan adanya ini kan cukup besar, 400 liter per detik, itu orang berkurang. Sehingga menjadi lebih baik lagi secara lingkungan. Secara sosial jelas tadi kita bicara stunting ya. ya, Nah, jadi juga berkurang sesuai dengan targetnya pemerintah Provinsi Bengkulu. Mereka inginnya 12 tahun ini. Ternyata masih 20. oh masih, 19,6. oh, Jadi masih, tidak mencapai target. Tapi itu pun bukan di ini saja, hampir semua tempat. Karena kemarin ada Covid Betul. dan lain sebagainya ya. Nah, tapi usaha pemerintah tentu saja perencanaan ini adanya strategik nasional ini menjadi penting. Walaupun orang bilang hanya 400 liter per detik, itu cukup besar. Dan yang menarik lagi adalah biaya operasionalnya kecil karena penggunaannya adalah dalam bentuk gravitasi tadi. Oke. Jadi langsung dia turun, tidak perlu listrik yang harus penggunaannya makin mahal kan. Nah ini tidak. Yang sebelumnya tidak, sebelumnya diambil dari sungai kemudian diolah. Nah itu kan listriknya berapa tuh. Nah dengan ini cuman gravitasi saja. Dan langsung ngalir, Pak, ya. Betul ya. Nah itu kalau masalah sosial lainnya hampir nggak ada ya. Tapi ya itu tadi. Nah ada juga salah satu kota yang misalnya perizinannya tidak diberikan sehingga akhirnya hanya 2 kecamatan saja gitu. Nah ini kan juga saya nggak tahu tepatnya seperti apa. Tapi karena enggak ya sudah. Dilewatin Pokoknya yang aja ada gitu, dulu Pak. lah yang dipakai dulu. Nanti mungkin belajar dari situ tuh. Ini kan bisa. Gitu. Ya usaha dari pemerintah setempat saya pikir sudah cukup bagus ya. Apalagi kemudian kalau di Bengkulu ini kan akan pertumbuhan itu akan tinggi karena munculnya jalan tol. Iya, oke. Jalan tol ini akhirnya menimbulkan perekonomian yang menggeliat. Akhirnya ya kita bicara lagi usaha peningkatan GDP-nya makin meningkat. Ya kita harap Indonesia makmur lah. Iya. Gitu. Salah satu sampelnya di Bengkulu tadi, Pak, ya. Betul. Bengkulu ini kan salah satu provinsi yang sebenarnya dibandingkan provinsi lain tingkat kemajuannya berbeda. Gitu. Dia termasuk kurang bagus ya. Mungkin secara geografis. Tapi kalau lihat sejarah bukan main Bengkulu nih. Bung Karno pernah di situ. Bu Fatmawati berasal dari situ. Iya. Rafflesia dari situ. Iya. Coba. Bunganya kan juga besar. Terus kemudian juga, ada pulau yang namanya Pulau Enggano. Waktu pernah saya ke sana dulu tuh hanya 1 kali penerbangan. Sekarang 3 kali, Mas. Dan itu bookingnya jauh hari. Apalagi setelah pemerintah intervensi juga untuk jalan porosnya. Iya. Yang tadinya jalan 2 jam dari ujung ke ujung, sekarang hanya 20 menit. Coba bayangkan itu. Akibatnya demand-nya jadi tinggi. Nah, pemerintah harus memperhatikan itu tuh. Hasilnya pisang bukan main. Nah, ini juga punya kebun teh. Jadi provinsi ini kalau kemudian punya kebun teh, punya ini, tapi kalau kesehatannya nggak bagus ya buat apa gitu. Banyak yang stunting untuk apa gitu. Iya, Pak. Nah, ini penting sekali gitu. Punya kebun teh tapi nggak ada air yang bersih juga, Pak, ya. Iya, airnya ada tapi hanya situ saja gitu. Sementara yang di kotanya enggak. Nah, ini salah satu makanya yang dikejar jelas kebijakan besarnya adalah mengurangi stunting. Pemerintah Bengkulu pun sudah berusaha dan stunting mereka di bawah rata-rata Indonesia sudah cukup bagus. Cuman mereka tetap punya target rendah. Apalagi kan salah satu provinsi yang paling rendah berdasarkan data SKI itu Bali kan 7%. Iya. Nah, itu bukan main, artinya banyak mereka cukup sehat. Oke. Gitu, Pak. Itu, Pak, tadi kan juga disebutkan untuk pembangunannya ternyata ada kendala sehingga untuk pengaliran airnya itu tertunda 7 tahun, Pak, ya. Ya. Padahal secara bendungan atau infrastruktur awalnya itu sudah ada. Itu selama menunggu 7 tahun ini apakah memang berhenti semuanya atau ada pembangunan salurannya atau mungkin mulai mengurus perizinannya begitu, Pak? Salurannya sudah ada, tapi sementara ini ya airnya dibiarkan aja. Tapi orang-orang mengambil itu untuk
minum juga desa-desa. Hanya saja tentu saja tidak, mereka harus ngambil jauh gitu kan. Oke, belum Nah kalau dengan adanya ini langsung gitu dekat mereka. langsung dialirkan ke Iya, rumahnya. Berarti karena program air minum ini juga salah satu program besar dari pemerintah. oke, berarti selama 7 tahun ini memang sebenarnya sudah mengalir, cuman memang belum termanfaatkan Pak Belum, ya. ya saya pikir dari pemerintah dalam hal ini dalam Bappenas tentunya berusaha untuk supaya tepat waktu lah. Iya. Artinya bukan tepat waktu. Ini selesai, ini dibangun. Jadi Oke. delaynya nggak lama gitu kan. Ada kesinambungan pembangunannya Pak ya. Betul. Ini yang penting nih. Ini karena nggak lepas dari tiba-tiba anggarannya berubah ya karena ada satu dan lain hal. Ada penyesuaian. Nah, Ada penyesuaian dan lain sebagainya. Ini juga hal-hal yang bisa tidak diduga kan. Pada saat itu misalnya pembangunan untuk yang APBD-nya ya. dari APBD kalau nggak salah berapa ya sepertiganya, sisanya itu dari DAK. Nah tiba-tiba ada kebijakan provinsi yang stuntingnya di bawah rata-rata nasional tidak mendapatkan DAK dulu, ditunda. Ditunda. Nah, akibatnya Bengkulu nggak dapat tahun 2023 itu. Oh, Nah baru 2024 masuk lagi. lagi. Ya, maka dikejar bisa selesai alhamdulillah gitu ya. Total dengan 400 miliar ya Bengkulunya sendiri sekitar 60 lah Pemdanya ya. Pemda Bengkulu. Jadi APBN-nya cukup tinggi. Oke. Berarti itu untuk apa? Setelah tertunda 7 tahun, kemudian 2023 juga anggarannya kan tertunda Pak ya untuk melanjutkan spam ini. Kemudian 2024 akhirnya bisa selesai itu berarti dari aliran yang tadi tampungan di bendungan, kemudian ada pipa pengalirannya kan masih secara umum mengalir saja. Ya. Dari pipanya itu kemudian bisa sampai ke rumah warga butuh waktu berapa lama Pak itu Pak? 2024 itu sudah bisa sampai dengan PDAM-nya. Iya. Oh. Ya, PDAM-nya nanti ke rumah warga itu PDAM sendiri nanti. Artinya Pemda setempat ya yang membuat itu. Biasanya kan nggak lepas dari pola. Misalnya ada rumah yang nanti dulu saya nggak punya uang. Oke. Ya, tapi pola itu kan dulu waktu saya masih Direktur Perkim kerjasama dengan perbankan misalnya, atau inilah lembaga keuangan. Nah, bagaimana caranya agar si rumah itu bisa menggunakan fasilitas itu dengan pembiayaan yang lebih murah, misalnya bunganya rendah dan lain sebagainya. Ini juga salah satu pola untuk mengurangi stunting tadi. Jadi rumah-rumah tuh mau menggunakan itu. Oke, berarti memang Ada inovasi Mas ada kalau inovasi. istilahnya. Iya. Berarti dan inovasi ini akhirnya mampu menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin perlu keluar biaya di awal, tapi ternyata ada skema-skema yang sudah coba untuk dikembangkan atau mungkin coba ditawarkan ke masyarakat begitu Pak ya. Betul Pak. Supaya apa? Untuk pengaliran airnya bisa lebih cepat. Ya, misalnya saya agak di luar Bengkulu Ya. dengan pengalaman itu di daerah NTT ya, salah Ya. satunya Alor. Waktu itu mereka harus ngambil air tuh 4 jam Pak, lama kan. Nah dengan bantuan kita, tapi dengan kerjasama ada LSM lembaga itu dibangun di kota itu salah satu sebenarnya spam ya, tapi cuman spamnya bukan spam sebesar yang pemerintah bangun, enggak, hanya skala kecil, tapi itu sudah bisa mengalirkan ke desa-desa sampai di depan rumah. Ke dalamnya silakan sendiri. Nah itu saja itu mereka sudah mengurangi 4 jam. Apa yang terjadi? 4 jam itu kemudian bisa digunakan untuk buat tenunan yang dijual. Artinya produktivitas mereka jadi meningkat. Nah itu bicara secara ekonomi. Secara sosial airnya jadi bagus. Gitu. Mereka tidak perlu lagi ngambil jauh-jauh, waktunya habis gitu kan. Secara lingkungan terpelihara itu sumber air itu. Gitu. Nah jadi itu salah satu cara istilahnya apa itu untuk pembangunan air minum untuk masyarakat. Jadi kalau kita bisa seperti itu kan salah satu juga yang mengurangi stunting itu. Oke, berarti karena minimal secara kualitas air sudah meningkat. Betul. Jadi apa yang masyarakat itu minum setidaknya secara kualitas gizi dan kualitas airnya bisa mampu perbaiki kebutuhan gizinya masyarakat Pak ya. Iya itu. Jadi nggak ngambil air sembarangan misalnya. Semuanya tetap harus dimasak dulu, tapi kualitas airnya sudah relatif lebih baik. Oke. Kemudian waktu untuk mengambil air juga berkurang, sehingga produktivitas masing-masing penduduk itu bisa jadi lebih baik lagi.
Ini yang penting. Ini mestinya program ini sudah lama dan kalau kita bicara ya, misalnya sanitasi itu sendiri waktu saya di sana eh, saya jadi dokter pergi itu kita sempat melakukan studi, ternyata dampak dari sanitasi buruk itu Mas, itu sekitar 2% dari GDP kita. Ya. Kebayangkan nggak Pak? Itu kan besar sekali pada saat itu. Nah itulah yang diusahakan, sanitasi dan air minum. Dampak selanjutnya adalah pengurangan stunting tadi. Oke, berarti Stunting itu apa? Kebijakan nasional. ya. Mm-mm. Tapi cara untuk mengataskannya ada banyak Pak ya, salah Banyak. satunya dengan spam ini di Bengkulu. Betul, di Provinsi Bengkulu salah satunya adalah spam. Walaupun ini belum seluruh provinsi ya, tapi paling tidak 3 daerah itu sudah terpenuhi sebagian. Sebagian, dan berarti coveragenya memang belum 100%. Belum. Tapi kadang- kan masih ada lagi 500 Mas ya, yang bisa kita dimanfaatkan. diharapkan nanti akan mengcover semuanya Pak ya. Betul. Mengcover ya, mungkin kalaupun tidak semuanya, mungkin karena ada beberapa pertimbangan khusus dari masyarakatnya Pak ya. Iya. Oke. Itu karena ini pelabuhan pun belum, saya dengar pelabuhan belum terpenuhi. Kalau pelabuhan sudah terpenuhi, wah itu kan nilai bisnisnya juga bagus. Betul. Oke. Ada social opportunity-nya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian ini Pak, mungkin ada tanggapan positif dari warga tadi kan, yang diceritakan baru kekhawatiran masyarakat, kemudian ada juga permintaan khusus dari warga setempat yang mana kita mengambil airnya. Kalau mungkin pujian-pujian atau mungkin dampak-dampak positif yang sudah tersampaikan melalui Pak Budi atau mungkin melalui pasti kan ada semacam komite atau panitia penyelenggaranya atau pengelola spamnya ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan juga Pak. Selama ini bagus ya kerjasamanya itu antara dinas dengan dari pihak kontraktor, dari pihak BPWS, mereka sama-sama gitu. Jadi tetap diawasi bareng-bareng, kemudian dilihat kemajuannya bagaimana gitu. Dan ini pipa-pipanya kan cukup besar. Ya. Sudah dibangun 27 kilo dan itu ada alat mereka untuk mendeteksi terjadi penurunan enggak, terjadi naik enggak. Itu yang saya lihat alatnya, namanya apa saya enggak tahu. Tapi waktu itu sempat saya lihat, apa ini Mas? Oh ini untuk mendeteksi Pak. Oh gitu ya, supaya jangan kalau nggak rata nanti kan pecah itu pipanya. Kemudian juga mereka tidak ini Pak, ada namanya HDT itu ya, dibor tapi lewat bawah sungai. Oke. Baru naik lagi ke atas. Jadi mereka tidak di atas. Jadi seolah-olah lu mana airnya gitu. Nggak ada, padahal sudah dibor lewat bawah sungai, naik lagi. Jadi secara lingkungan menjadi lebih baik. Oh, berarti secara tidak sadar sebenarnya masyarakat itu melewati aliran-aliran spamnya ini, aliran-aliran pipanya Pak ya. Iya, itu kan dibangunnya di samping jalan. Ya. Jalan desa kalau menurut saya lihat itu. Jadi ada tanah, di samping situlah dibangun Alirannya. Pipa. Pipanya. Nah itu terus pipa sampai kota Bengkulunya, sampai spamnya. Maksudnya air minumnya, sistem penyediaan air minumnya. Ya, ada di 2 desa lah. 2 desa itu yang nanti terus pengembangannya ke sana. Oke. Nah ini harapan kedepannya untuk spam ini seperti apa Pak? Selain tadi kan salah satunya harapannya mengcover lebih banyak area. Mungkin ada harapan lain yang ingin dicapai melalui spam ini, atau mungkin harapan kedepannya untuk spam di Kobema ini Pak? Kita berharap, ya saya terutama berharap itu nanti seperti yang tadi Mas Billy bilang, itu bisa langsung diminum. Ya, okay. Nah tentu saja ada pengolahan khusus. Misalnya pertama kali jangan diumum dulu lah, misalnya di sekolah. Oke. Nah, seperti yang di Malang itu jadi di sekolah-sekolah. Setelah itu baru kemudian di kantor-kantor. Nah setelah itu baru kalau sudah bisa besar lagi. Jadi ini kita menunggu juga komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini PDAM setempat. Kalau itu bisa, saya kira bagus sekali karena airnya cukup bagus ya, sehingga pengolahannya menurut saya tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah. Beda dengan air sungai yang misalnya di salah satu tempat ya, kan itu sudah ada limbah apa, sehingga pengolahannya khusus, lebih berat. Kalau ini air murni, dari sehingga alam. ada air dari pegunungan turun, kemudian tinggal diolah saja. Mungkin pengolahannya tidak terlalu rumit, sehingga bisa segera dialirkan. Airnya tidak terlalu istilahnya
biar pet gantian gitu, tapi langsung gitu. Debitnya stabil Pak ya. Debitnya stabil itu Pak. Oke. Mungkin selain nanti dimanfaatkan untuk spam ini, mungkin Pak Budi juga tahu atau mungkin punya informasinya, apakah nanti ada kemungkinan di bendungannya kan biasanya kalau bendungan itu juga untuk pembangkit listrik Pak. Ya. Apakah ada kemungkinan nanti seperti itu juga Pak? Enggak Mas, Enggak. ini dibangun memang khusus untuk air, istilahnya untuk air bakunya. Oke. Makanya yang bangun bendung ini adalah pihak Direktorat Jenderal Pengairan Ya. melalui BPWS. Pemanfaatannya adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya yang Oke. spam tadi. Ya. Nah itu yang kita berharap bahwa kesinambungannya ada gitu loh. Oke. Apalagi mereka dua-duanya kan dalam salah satu lembaga, kan. Iya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tapi bahwa ada hal dan lain itu bisa saja terjadi. Bendungannya nggak besar Mas. Bahkan waktu saya ke sana airnya sedang tidak tinggi. Nah, saya begitu turun nggak begitu lama loh kok airnya naik. Takut jadinya. Oke. Tapi terus saya naik. Tapi ininya intake-nya itu istilahnya intake ya. Iya. Intake air minumnya jalan bagus. Stabil Pak ya. Jadi ada 2 pipa, yang satu 500, yang satu 400. Yang 400 ini yang akan dibuka. Oke. Tapi belum dibuka waktu itu karena ya belum jadi spamnya kan. Iya. Akhir tahun ini jadinya. Oke Pak. Oke. Berarti itu tadi untuk air sempat naik turun, berarti volume air juga mungkin dipengaruhi cuaca begitu Ya Pak? kalau hujan gede kan Pak. Iya. Itu harus segera dikeluarkan tuh. Harus Nah segera daripada keluarkan buang-buang gitu kan lebih baik buat air minum. Iya. Iya kan? Dialirkan. Nah, sekarang ini kan ya kalau buat pengairan nggak pas lah terlalu kecil. Pengairan tuh kan harus besar. Nah ini airnya penting mengalir. 400 liter per detik cukup besar tuh. Ada 38.000 SR kan. 38.000 sambungan rumah. Coba kebayang nggak itu kan kalau penduduknya. Tapi itu pun belum cukup karena penduduk Bengkulu sendiri, kota Bengkulu sekitar 100 ribuan. 100 ribu lebih lah itu. Tapi kan berarti masih belum terpenuhi. Nah kita berharap nanti selanjutnya entah dari sumber air mana itu bisa terpenuhi. Dan poin utamanya kebijakan pemerintah dalam hal terkait dengan stunting itu tercapai. Oke, berarti Targetnya. cara mengatasi stuntingnya awalnya dengan air bersih yang Betul. memang tersedia stabil dan juga kualitasnya sudah terjaga untuk Jaga. masyarakat. Iya. Oke, gitu. baik Pak. Mungkin satu lagi Pak, saya penasaran sih sebenarnya. Ini kan di pegunungan Pak ya? Ya. Nah itu nanti apakah ada kemungkinan ada tampukan khusus juga kalau pegunungan kan biasanya ada tempat wisata tuh Pak? Enggak, Pak. Oh, itu nggak Ini ada? enggak besar kok. Oh ini nggak ada. Bukan bendung-bendung yang seperti Jatiluhur Iya. Oh. atau enggak kecil. Ini mungkin selebar Pusbin inilah. Oh. Mungkin lebih lebar dikit ya. Terus sampingnya dibuat intake. Heeh. Jadi yang lainnya dibuang. Intake. Nah, intake ini yang air masuk sini kalau nanti itu ditutup pintunya sehingga semua mengalir lewat intake itu buat air minum gitu. Sementara ini enggak lewat spillway kalau orang bilang ya. Tapi kecil. Kecil. Enggak. Memang ini dibangun dulu itu untuk khusus air minum. Oke, berarti memang fokusnya belum sampai ke publik meskipun nanti akhirnya ada public space atau tempat-tempat yang mungkin bisa menjadi sumber awal untuk mendapatkan air bersih atau bahkan mungkin air minum Pak ya. Ya. Baru kemudian ke saat ini fokusnya masih ke rumah-rumah warga. Iya, memang tujuannya ke rumah warga, fokus utamanya adalah mengurangi stunting tadi. Prevalensi stunting. Oke. Ya. Mungkin ada lagi yang bisa diceritakan Pak, mungkin sisi menariknya dari pembangunan spam ini mungkin. Saya kira kalau sisi menariknya mungkin dari sisi kalau teknologi ya yang teknologi yang bagus itu tadi bor lewat bawah sungai. Tapi kalau yang lainnya biasa saja itu hanya penggalian di sisi sisi jalan supaya ya mempermudah. Nanti kalau misalnya inspeksi ada kerusakan juga mudah di ini. Jalannya juga jalan desa lah, bukan jalan nasional atau apa enggak. Dan ini pun antisipasi jalan tol yang sudah dibangun. Nah, apalagi kalau jalan tol itu nanti tembus sampai dengan jalan tol yang sampai ke arah Lubuk Linggau. Ya. Wah, itu lebih meningkat lagi itu. Belum lagi karena potensinya Bengkulu ini kan cukup besar. Sawitnya, tambang, batu baranya. Oke. Nah, itu semua juga cukup besar. Tinggal bagaimana memanage itu semuanya gitu loh.
Kalau batu baranya dibiarkan gitu malah ngalir ke sungai, nanti malah kotor. Terjadi limbah, Pak, Walaupun ya. sungainya itu bukan sungai itu ya, tapi kan nggak benar itu. Terus Iya. pengangkutannya kalau lewat jalan biasa nanti mungkin perlu dibangun jalan rel misalnya langsung. Ya dihitung lah itu apa namanya pemanfaatannya. Nah kalau itu terjadi, hubungan ini menjadi lebih baik lagi karena kita tahu 2 provinsi ya, 3 mungkin, 2 provinsi yang pasti yang posisinya itu di Laut Hindia. Iya. Sumbar sama Bengkulu. Iya. Kalau ini kan istilahnya ada yang bilang landlock, kalau saya bilang enggak ya, hanya kalau ngisi BBM bayangkan Bapak dia harus muter dari Palembang misalnya, muter dulu bawah terus baru ke Bengkulu. Kalau dengan adanya nanti jalan itu sampingnya bisa saja kan pipa BBM untuk pengembangan itu, atau pipa air minum untuk ke kota lainnya. Tinggal aturan mainnya lah. Oke, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Ini kan harapannya untuk jangka panjang, Pak, ya, spam di Kopema ini. Untuk maintenance-nya, Pak, perawatannya, pipa-pipanya supaya, dan kemudian pemantauan ke warganya supaya memang airnya termanfaatkan dengan baik itu seperti apa, Pak? Itu nanti kalau langsung ke warga itu PDAM-nya yang langsung PDAM-nya ya. yang memantau. Sementara ini memang spamnya sendiri itu pihak dari Cipta Karya. Yang memang langsung mengecek. Iya, dinas. Nanti yang ngecek misalnya ada kok airnya kotor Ya. di spam itu gitu loh. Nah, belum ke PDAM ya. Nah, bersih. itu Cipta Karya, pihak dinas PU lah. Nanti kalau kotor dialirkan dulu keluar atau gimana, Pak? Dibersihkan. Dibersihkan. Karena kan ada endapan, Mas. Iya. Lama-lama ada endapan. Endapan ini kan harus dibuang, nggak mungkin. Lama-lama Ini, menggumpal gede termasuk gitu ya. di intake. Di intake itu harus dibuang juga. Oke. Karena itu kan ditahan supaya airnya keluar. Nah, pada saat ini kan terakhir kemarin saya lihat karena nggak dimanfaatkan ya pengendapan. Nah, itu nanti dibersihkan lagi, dibuang dulu, baru airnya keluar. Kan biasanya ada pengujian tuh, dibuka semuanya biar Iya. di flush. Bahasa ininya dibilang di flush apa? Dibilas. Dibilas. Oke. Itu harus, Pak, itu rutin, nggak boleh itu. Itu kan kalau di bendungannya kan bisa di flush, Pak, ya. Tapi kalau misalkan di pipanya, Pak, kalau misalkan kotor, apakah nanti untuk pengalian airnya berhenti sementara atau ada metode khususnya, Pak, supaya Kan setiap jangka tertentu ada apa istilah pembuangan. iya. Nah, pembuangan itu nanti kalau nggak gitu, makanya setiap itu sudah dibagi ini nanti untuk apa istilahnya pembuangannya lah, flushingnya. Oh, ini ternyata kotor di sini, kotor di sini, kotor di sini. Itu terus, itu rutin, itu periodik. Berarti sudah ada jadwal untuk pengecekannya, Pak, ya. Sudah ada, itu SOP-nya ada itu. Ada SOP-nya dan berarti sebenarnya masyarakat nggak perlu khawatir airnya ini nanti bakalan kotor atau kualitasnya menurun karena sudah pasti ada pengecekan, Ya. monitoring. Kalaupun nanti kotor juga sudah ada SOP untuk penanganannya, Pak, ya. Secara SOP ya, gitu kan. Cuman kadang-kadang kan nanti dulu deh. Oke. Ini masih relatif bersih. Padahal sebenarnya tetap harus itu tetap buang. Kan kita lihat banyak PDAM yang airnya istilahnya kecil. Ada yang katanya mengandung cacing. Nah, itu harus sudah mulai disaring dengan benar tuh. Karena juga yang jadi permasalahan kan di PDAM ini kan istilahnya non revenue water. Jadi air-air yang bocor. Bocor itu karena biasanya misalnya pipa meterannya nggak diganti-ganti. Kalau meterannya nggak diganti, seolah-olah kita ngurangi biaya kan. Padahal putarannya jadi lambat. Nah, kalau jadi lambat kan rugi. Ya, kualitas dari alatnya turun, Pak, ya. Kualitas jadi airnya mengalirnya sama tapi ininya lambat. Ya PDAM-nya rugi itu. Itu sebabnya jangka waktu tertentu harus sudah diganti itu. Yang namanya meteran. Itu ada SOP-nya juga. Nah, tinggal pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya ya masing-masing. Oke. Baik, itu tadi sahabat pembangunan cerita atau sharing dari Bapak Budi mengenai pengelolaan spam di Kopema. Tadi Bapak Kota Bengkulu, Benteng, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Ini proyek awal untuk penyediaan air bersih di Bengkulu. Harapannya kedepannya mungkin jangkauannya bisa 90% lebih, Pak, ya, untuk jangkauan air kita harapkan bersihnya. seperti itu sehingga target pemerintah atau kebijakan pemerintah terhadap stunting juga tercapai. Oke, itu tadi sahabat pembangunan. Mungkin Pak Budi ada pesan-pesan untuk sahabat pembangunan terkait pemanfaatan air bersih dan pengentasan stunting? Jagalah
pipa-pipa, jagalah air-air. Kalau memang tidak bagus dilaporkan segera ke PDAM setempat sehingga air tetap bersih, tetap mengalir. Demikian juga dengan PDAM, teruslah menjaga pipa-pipa yang ada agar tetap bersih seperti semula. Kalau memang waktunya diganti. Saya kira itu. Oke, baik, itu tadi sahabat bangunan sharing dari Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budi atas Sama-sama. sharing pengalamannya, informasinya dan pengetahuannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat pembangunan, kembali lagi mengingatkan bahwa Pusbincet dapat diakses melalui kanal YouTube Pusbidi Klatren untuk edisi-edisi sebelumnya dan banyak-banyak isu topik lainnya. Terima kasih. Kami mohon pamit dari Pusbincet edisi kali ini. Sampai Selamat siang. ketemu pada Pusbincet selanjutnya.